warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Evita Risna, anggota Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 16 Kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mind map yang telah saya buat tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat video berikut ini. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan. Baiklah, apa sih definisi dari wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita masuk ke sejarah. Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Yang kedua yaitu Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia atau PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kesayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Yang ketiga yaitu Kongres Pemuda I. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islami Tenbon, Stu Derenden Minaha Sear, kemudian Jong Bataks Bon. Pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar. Yang keempat yaitu Kongres Pemuda kedua. Pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Yang kelima, BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI. Dan yang terakhir yaitu PPKI. PPKI terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya kita masuk ke konsensus dasar wawasan kebangsaan. Ada 4 konsensus dasar wawasan kebangsaan. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara. Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945
dirancang sejak tanggal 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI. Yang ketiga yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan Bhina, Ika, Tunggal, ya, berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke lambang-lambang negara. Ada 4. Yang pertama yaitu bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Selanjutnya yaitu bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Selanjutnya yaitu lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Yang terakhir yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai bela negara. Apa sih definisi dari bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara. Adapun nilai dasar bela negara yaitu yang pertama cinta tanah air. Indikator cinta tanah air seperti menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, kemudian jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, kemudian jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, serta bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Adapun indikatornya yaitu
berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun indikatornya yaitu paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Adapun indikatornya, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Yang terakhir, yang kelima, yaitu kemampuan awal bela negara. Adapun indikatornya yaitu memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga, senantiasa menjaga kesehatannya. Baiklah, kita terakhir masuk ke implementasi bela negara sebagai ASN. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional, dan lain-lain. Cukup sekian penjelasan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.